terlalu tinggi nggak Pak Gun ini apa tauhid ini? Saya coba sederhanakan, saya coba bolak-balik. Oh, memang ada oh, tapi saya coba. Nancepkeun tangkal sampai mun teu dipupuk, teu disiram, moal bagus buahna. Makanya perlu dipupuk, perlu disiram supaya sampeuna montok gede. Makanya montok sampeun teh eta lantaran pupuk musyrik. Allah menciptakan dunia dari hukumna, benar nggak? Satu orang hidup di negara anu lain hukum anu aku Allah hukum Al-Quran. Anggaplah Indonesia pakai hukum buatan Belanda. Iya, itu hukum nanti. Hukum pidana itu KUHP. Hukum KUHP kebanyakan dari Belanda. Tapi ada beberapa hukum sudah dibuat oleh para petinggi kita yang berunsurkan Islam. Di antaranya adalah perkawinan, itu sudah disahkan hukum Islam. Kemudian wakaf, bahkan wakaf sudah. Nanti kita bahas wakaf. Di wakaf itu harus jelas wakifnya. Wakif itu yang mewakafkan. Ayat kene itu yang mewakafkan. Mudah-mudahan ayat saksinya. Kemudian nadir itu penerima. Itu juga mesti ada. Nanti hukum negara muncul tentang sertifikat. Ternyata memang gitu. Tapi ada pembahasannya. Indonesia Islam tidak dihalangi. Bahkan banyak hukum-hukum yang tidak disebut sebagai dasar negara bukan berarti tidak menjalankan Islam. Konon Saudi katanya menggunakan hukum Islam, tetapi para ulama banyak yang menolak karena pengadilannya dari hukum pidana dalam Islam, fikih jinayat namanya, banyak yang nggak sesuai. Karena dalam hukum jinayat, hukum pidana butuh saksi, mereka tidak butuh saksi, langsung penggal. Gak bisa hukum Islam kayak gitu. Zina butuh 4 saksi yang melihat. Di Saudi mah asal ngamar duaan geus pokoknya. Gak bisa gitu, gak bisa. Nabi aja sampai gak ada sejarahnya sampai memenggal. Nabi Muhammad susah, yang berzina aja sampai sahabat maksa, ya Rasul saya berzina, hukum saya. Cek sahabatnya dulu, cek siapa pakai ngaku. Rasul nggak mau. Kenapa kamu? Yang namanya udah datang ke hakim kan Rasul sebagai hakim, ya harus dihukum kan sebagai contoh. Tapi Rasul sampai kamu hamil, iya, ya sudah. Apa namanya, sampai melahirkan. Maksudnya mah supaya pohok, siapa pohok mau datang deui. Kan lama 9 bulan. Teu nyaho teh geus lahir teh datang deui. Datang deui, ya Rasul ini udah lahir, hukum saya. Ya Allah. Eta budak korok kene gedekeun heula sapi susuan. 2 tahun. Dasar sahabat kan imannya memang udah tinggi. Begitu beres anaknya udah dikasih, dia datang, ya Rasul, nangis Rasul. Mau gimana lagi ya, udah hukum, dirajam. Hanya itu, yang lain enggak. Bahkan Nuaiman yang mabok aja. Iya kan, Nuaiman itu pemabok gitu. Sama Rasul dicintai. Mabok di luar, tapi begitu datang ke masjid mah, hei, Rasul itu tidak pernah tertawa besar sampai kelihatan giginya, kecuali kalau bersama Nuaiman. Makanya yang bikin tertawa itu Nuaiman. Jadi butuh urang oke kanu kitu. Iya, Rasulullah kan sampai
Yang lain kan serius semua merenang. Ahli ibadah di kalarieu gitu semua. Iya. Dalam beragama itu Nabi kepengen santuy, udah asik aja. Cuman ilmu tauhid memang saya dari dulu rada galak karena tidak bisa di apa ya. Iya, kalau hukum kan saya kan memang jurusannya jurusan hukum, udah gitu perbandingan mazhab. Jadi rada bisa di oh iya hadir bisa dihelah-helah namanya. Ada istilah helah, ada bisa dikelah, namun cek kurang dikelah. Tapi tauhid mah nggak bisa paham, geus gitu-gitu, kafir, musyrik, A, B, nggak bisa. Itu tauhid. Jadi kalau soal akidah saya berani korban darah, korban nyawa. Tapi kalau soal fikih, ya sudahlah. Kalau soal hukum, para ulama lebih tahu. Yang membuat Pancasila adalah para ulama. Membuat undang-undang dasar para ulama. Cukup bagi mereka ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun awal-awalnya kan menjalankan syariat Islam, itu awalnya. Tapi gimana Indonesia ada Manado, ada NTT, ada apa tim-tim yang mungkin ya apa ya ada orang Kristen mayoritas kan, mau gimana lagi, ada Bali Hindu, makanya dihapus. Akhirnya nomor satu ketuhanan yang Maha Esa. Sedikit Pak Ustaz, mendekati tanggal 25 Desember. Iya. Nah, kita kalau belajar tauhid, belajar ini, ngucapin Natal gitu. Iya. Hukumnya sebenarnya kan lidah saja ini. Iya betul. Sebetulnya kan apa perlunya sih gitu. Iya, apa perlunya kita ngucapin selamat Natal? Jadi saya dengar juga dari YouTube para ustadz ada yang mengharamkan, ada yang mengiyakan, membolehkan. Apa susah? Tapi ketika sudah belajar tauhid mah itu mah hal yang cetek. Iya, itu mah hal yang cetek bagi kita. Karena keyakinan kita pada sudah nggak bisa diganggu-gugat. Jadi makanya ketika kita bilang oke lah, ketika belajar Tuhan Kristen itu Yesus, oke, kita isi. Yes, ayo mah geus ngaji tauhidnya, oh ieu mah bohongan gitu. Iya. Tapi kan yang tidak ngaji tauhid mah heueuh eta teh. Beneran Tuhan gitu. Kalau yang nggak ngaji tauhid mah eta teh Tuhan cenah. Tapi Tuhan Kristen. Kalau Tuhan kita mah Allah, oh berarti banyak atuh Tuhan. Ayo gerak, kalau yang gak ngaji tauhid mah tanya aja, pasti jawabnya begitu. Sama, makan juga, ya nggak akan kenyang atau kalau nggak makan mah, oh itu udah jadi keyakinan bahaya. Nah itu aja. Tapi tolong bapak-bapak juga menyampaikan kepada yang nggak hadir, ulah balagu, lamun geus ngaji tauhid rata-rata pada balagu kabun. Oh, aing kasempat tauhid nah. Beneran. Jamaah saya begitu ya, Tan. Oh, kafir ente. Ya, mesti. Jangan lapar loh. Tentu kan hati orang juga mungkin dia juga udah tahu. Hanya paling basah ya. Ya udah gitu aja. Dulu zaman orang dulu bahwa bahwa Kristen sekarang Saya di Pusdiknya waktu itu komandan. Lalu ada yang tanya soal Natal kan. Sementara salah satu mertuanya kan begitu kan. Kalau Saya kita bilang, mengucapkan Natal, bukankah berarti kita mengakui? Iya, makanya mengakui itu kurang. Enggak kita. Cuma Tapi bukan seolah-olah kita mengakui gitu Pak. Kalau kita mengucapkan. Presiden Amerika itu sekarang siapa sih? Donald Trump ya? Trump sama Ronald masih Biden. Oh masih Biden ya? Presiden Indonesia kemarin Jokowi, sekarang Prabowo.
Pan aya anu, mohon maaf, anu teu milih Jokowi, aya anu teu milih Prabowo. Terus kalau ditanya Presiden Indonesia saha cenah gitu. Prabowo, di hatena mah aing teu milih cenah gitu. Tapi kan sebagai warga negara ya, Jadi timbulnya di hati. iya memang tauhid mah urusannya ini Iya. Keyakinan. hati, keyakinan. Jadi Keimanan. nanti ada musyrik karena perbuatan sujud di depan berhala. Eta mah geus jauh baheula. Iya kan? Zaman Nabi gak mungkin kita sujud di depan berhala. Tapi ternyata hati kita masih sujud pada berhala. Nah, itulah kemudian muncul ilmu tauhid. Zaman Nabi gak ada ilmu tauhid untuk menghancurkan penyembah-penyembah berhala. Ini perbuatan. Makin kesini nggak ada penyembah berhala, tetapi hatena nyembah selain Tuhan, selain Allah maksudnya. Nah itu yang dibahas. Iya di ilmu tauhid. Dan mudah-mudahan manfaat. Ini malam ini mah nggak ada surprise. Ada sebenarnya. Ada. Itu di belakang ada. Rumah hantu. Nah, sudah minggu Besok depan. aja. Nanti aja. Buru-buru. Iya, saya Ya. kopi aja enggak. Coba gimana gitu. Kita baca doa kifaratul majlis. Subhanallah Subhanallah. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.